Hidup nyaman dengan gaji 3 juta. Cara bertahan, berkembang, dan naik level penghasilan. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Video yang dibuat untuk kamu yang ingin mengatur hidup, ingin belajar tentang keuangan, dan ingin tahu bagaimana caranya bertahan dengan gaji 3 juta per bulan, tapi tetap hidup nyaman. Di video ini, kita tidak cuma bahas angka. Kita bahas mindset, kita bahas kebiasaan, kita bahas trik real yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Dan yang paling penting, kita bahas cara keluar dari level gaji ini dan naik ke pendapatan yang lebih tinggi. Duduk santai, ambil minuman, dan nikmati perjalanan panjang ini. Karena kita bakal membahas sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupmu pelan-pelan. Bagian 1. Mindset yang benar. Cara mengatur uang bukan dimulai dari dompet, tapi dari pikiran. Ada 4 mindset dasar yang harus kamu punya. 1. Uang itu alat, bukan tujuan. Banyak orang mengejar uang seolah itu tujuan hidup. Padahal, uang itu alat untuk mencapai tujuan, alat untuk membuat hidup lebih baik, dan alat untuk memberi rasa aman. 2. Kendalikan sebelum dikendalikan. Kalau kamu nggak punya sistem, pengeluaran kecil akan menguasai hidupmu. Sebaliknya, kalau kamu punya kontrol, hidupmu jauh lebih ringan. 3. Terima kenyataan, baru bisa berubah. Mengeluh tidak mengubah apapun. Yang mengubah hidup adalah menerima kondisi, lalu memperbaikinya sedikit demi sedikit. 4. Kesuksesan itu bertahap. Tidak ada yang naik gaji 2 kali lipat dalam semalam. Tapi yang pelen-pelen meningkatkan skill, itu pasti naik. Mindset ini, kalau kamu pegang, pengaturan keuangan jadi jauh lebih mudah. Bagian 2. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini masalah yang paling banyak menghancurkan keuangan orang. Mereka salah membedakan 2 hal penting, kebutuhan dan keinginan. Mari kita sederhanakan kebutuhan. Tanpa ini kamu nggak bisa hidup. Keinginan, tanpa ini kamu masih tetap hidup. Sederhana kan? Tapi prakteknya sulit. Makan itu kebutuhan, tapi makan yang mahal tiap hari, itu keinginan. Kosan itu kebutuhan. Kosan yang lebih dari kemampuanmu, itu keinginan. Punya HP itu kebutuhan. Upgrade HP tiap tahun, itu keinginan. Kalau kamu bisa memisahkan 2 hal ini, kamu otomatis jadi jauh lebih hemat tanpa merasa tersiksa. Bagian 3. Struktur keuangan. 50, 30, 20. Sekarang kita masuk ke sistem praktis. Sistem yang bisa dipakai semua orang. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan, dan masa depan. Mari kita perdalam satu persatu, lebih dalam daripada versi umumnya. 50% kebutuhan, pondasi hidup. Di sini masuk makan, transport, pulsa, kos, listrik, kebutuhan harian. Kalau kebutuhanmu melebihi 50%, kamu harus koreksi beberapa hal. Apakah kosanmu terlalu mahal? Apakah kamu terlalu sering makan di luar? Apakah transportmu boros? Potong bagian paling mudah dulu. Biasanya makan dan transport yang paling bocor. 30% keinginan, hidup itu harus seimbang. Keinginan itu penting. Tanpa keinginan, hidup jadi hambar.
Kamu boleh jajan kopi, boleh nongkrong, boleh beli barang kecil yang bikin senang. Tapi, ingat, 30%, tidak lebih. 20% tabungan dan masa depan. Ini bagian paling sulit dan paling menentukan. Sisihkan dulu, baru sisanya dipakai. Kalau kamu menabung dari sisa, biasanya tidak ada sisa. Bagian 4. Strategi anti bocor. Bocor halus adalah musuh utama orang bergaji 3 juta. Bocor yang tidak terasa, tapi sangat besar dampaknya. Contoh bocor halus: beli minum tiap hari, jajan kecil 5–10 ribu. Ongkir online shop. Ojek jarak dekat. Langganan yang tidak dipakai. Beli karena promo, padahal tidak butuh. Ini harus kamu sadari. Karena pengeluaran kecil yang diulang lebih berbahaya dari pengeluaran besar yang jarang. Cara mengatasinya. 1. Catat pengeluaran 1 minggu. Kamu akan kaget betapa banyak uang hilang tanpa sadar. 2. Buat batasan harian. Misal, maksimal 20 ribu untuk jajan. 3. Terapkan delay 24 jam. Kalau ingin beli sesuatu, tunda dulu 24 jam. 90% keinginan akan hilang. Bagian 5. Cara hemat tanpa menyiksa diri. Ini adalah bagian favorit banyak orang. Mari kita bahas cara-cara hemat yang tidak membuat hidupmu menderita. 1. Masak simpel. Tidak harus jago. Cuma tumis dan telur, sudah hemat banyak. 2. Meal prep. Masak untuk 2–3 hari. Lebih hemat waktu dan uang. 3. Pilih transport hemat. Jalan kaki, jarak dekat, atau naik transport umum. 4. Lakukan gajian bersih. Begitu gaji masuk, bayar semua kebutuhan di awal. 5. Jangan gabungkan saldo. Pisah rekening biar tidak tergoda. Hidup hemat bukan hidup sengsara. Hidup hemat adalah hidup yang cerdas. Bagian 6. Sistem 2 rekening. Ini rahasia yang membuat banyak orang berhasil mengatur uang. Punya 2 rekening. Rekening untuk pengeluaran harian. Rekening tabungan. Begitu gaji masuk, langsung bagi. Kenapa efektif? Karena manusia lebih mudah mengontrol uang kalau uangnya dipisah secara visual. Kalau digabung, kamu merasa punya banyak uang. Kalau dipisah, kamu sadar uang harian tinggal segini, harus cukup. Bagian 7. Dana darurat. Keamanan. Dana darurat bukan tentang besarannya, tapi tentang kebiasaan. Mulai dari 5.000 per hari, 10.000 per hari. Terserah. Yang penting, konsisten. Dana darurat membuat kamu tidak panik, tidak meminjam, tidak terjebak hutang. Hidup jadi lebih tenang, mental lebih stabil, khawatir berkurang. Bagian 8. Skill. Jalan keluar dari gaji 3 juta. Ini bagian paling penting dari semuanya. Meskipun kamu jago mengatur uang, gaji kecil tetap membuat ruang gerak terbatas. Solusinya bukan hanya hemat, tapi meningkatkan nilai dirimu. Mari kita bahas skill yang bisa dipelajari. Skill yang mudah dipelajari dan cepat menghasilkan. Editing video, desain grafis, admin toko online, customer service, sosial media, konten kreator voice over, penulisan caption, fotografi HP, dasar-dasar Canva, TikTok, manajemen. Skill jangka panjang yang meningkatkan penghasilan besar. UI atau UX. Coding dasar. Copywriting professional, digital marketing, bahasa Inggris, bisnis online.
Analisa data. Skill ini bisa kamu pelajari gratis dari YouTube, atau dari kursus murah, atau dari pengalaman kerja langsung. Tujuan akhirnya adalah penghasilanmu meningkat dari waktu ke waktu. Bagian 9, belajar menenangkan diri. Uang dan stres sering datang bersama. Tapi kamu harus belajar tetap tenang, karena keputusan terbaik tidak datang dari kondisi panik. Caranya, tarik napas pelan, tulis semua pengeluaran, buat rencana, jalani pelan-pelan. Hidup itu bukan lomba cepat, tapi maraton panjang. Bagian 10, naik level hidup pelan-pelan. Hidup tidak berubah dalam sehari, tapi berubah dalam kebiasaan sehari-hari. Kalau kamu mencatat pengeluaran, mengatur uang dengan struktur, menghindari bocor halus, belajar skill baru, memperbaiki diri setiap bulan, maka hidupmu pelan-pelan akan naik. Tanpa terasa, tanpa dipaksa. Penutup, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga narasi panjang ini bisa membantu kamu memahami hidup, memahami uang, dan memahami cara bertahan dengan gaji 3 juta. Ingat, hidup itu proses. Tidak harus sempurna hari ini. Cukup lebih baik dari kemarin. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga hidupmu semakin tenang, semakin teratur, dan semakin baik setiap hari.